Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan terus belajar meskipun dalam kondisi tatap layar seperti ini. Namun, di tengah kondisi pembelajaran yang seperti ini, Ibu harap kalian terus bersyukur. Karena apa? Karena di luar sana masih ada banyak anak-anak yang tak mendapat haknya untuk mengenyam pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk pada bahasan materi. Silahkan kalian buka buku paket Quran Hadis pada bab 4 tentang toleransi beragama, dimulai halaman 55. Negara Indonesia merupakan negara salah satu yang memiliki banyak sekali agama, seperti ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Semua itu merupakan jenis kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, sebagai kita anak muda penerus bangsa Indonesia, kita harus menjaga dan memelihara sikap antar umat beragama. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam surah Al-Kafirun ayat 1-2, Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, sedangkan Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, di mana tidak mempunyai anak dan istri. Nah, dalam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka itu tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Lalu pada ayat 4-5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cara beribadah oleh orang kafir berdasarkan oleh hawa nafsu. Melalui surat Al-Kafirun ini, Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Lalu pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan surah yang berikutnya agamaku adalah Quran Surah Yunus ayat 40-41.
Anak-anak bisa menyimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faquli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'u mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi anak-anak, pada ayat 40, Allah SWT menegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua kelompok, di mana sebagian ada yang menerima ajaran Al-Quran dan sebagian pula ada yang menentang ajaran Al-Quran dan banyak yang mendustakan Nabi Muhammad dan Allah SWT. Lalu pada ayat ke-41 Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk terus tetap tabah, sabar dan tegar dalam menghadapi perlakuan orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Surah yang membahas tentang toleransi yang ketiga adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'minu wa man syaa'a falyakfur. Inna a'dadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa in yastaghithu yughathu bimma'in kal muhli yashwil wujud bi'sal sarabu wassa'a murtafaqa. Artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki, hendaknya dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang beriman atau yang tidak beriman kelak akan merasakan akibatnya masing-masing. Surah yang keempat adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Pada ayat ke-10, Allah menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara meskipun berbeda bangsa, adat, warna kulit, bahasa, kedudukan, sosial ekonomi, tetapi mereka itu satu ikatan persaudaraan Islam. Oleh karenanya, sesama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Lalu pada ayat 11 merupakan konsekuensi logis dari makna yang terkandung pada ayat 10. Baiklah anak-anak, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini Ibu akan mengirimkan tugas di grup WhatsApp.